Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis serangan dan ancaman dalam dunia keamanan cyber. Yang pertama, malware atau malicious software. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengakses, atau mencuri data pada perangkat komputer tanpa izin pemiliknya. Malware mencakup berbagai jenis seperti virus, worm, Trojan horse, ransomware, dan spyware. Virus contohnya program yang menempel pada file lain dapat menyebar ketika file tersebut dibuka. Sedangkan worm, program yang dapat menyebar tanpa membutuhkan file lain dan dapat menginfeksi banyak sistem melalui jaringan. Sedangkan Trojan horse, malware yang menyamar sebagai program yang sah, tetapi dapat memberikan akses tidak sah ke sistem. Ransomware, malware yang menginskripsi data dan menuntut pembayaran untuk mendeskripsinya. Spyware, yaitu malware yang membuat informasi pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Terus yang kedua, DDoS atau Distributed Denial of Service. Distributed Denial of Service adalah serangan di mana banyak sistem komputer yang terinfeksi, disebut botnet, digunakan untuk menyerang satu target seperti situs web atau server. Dengan menemukan sejumlah besar lalu lintas atau permintaan, tujuan dari DDoS adalah untuk membuat layanan atau sistem target tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ini menyebabkan downtime dan kerugian bagi organisasi yang menjadi sasaran. Terus yang ketiga, MITM atau Man in the Middle. Man in the Middle adalah jenis serangan di mana seorang menyerang, menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak dan mengakses, mencuri atau modifikasi data yang sedang dikirim tanpa diketahui oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. MITM seringkali terjadi dalam jaringan yang tidak aman seperti Wi-Fi publik. Terus yang keempat, phishing. Phishing adalah teknik penipuan di mana penyerang mencoba mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya. Dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya, penyerang sering menggunakan email palsu, situs web tiruan, atau pesan teks yang tampaknya berasal dari organisasi sah untuk menipu korban agar yang memberikan data pribadi mereka. Contohnya seperti pesan-pesan yang sering dikirim melalui WA, misalnya dari kantor pajak, seperti itu contohnya. Terus yang kelima, SQL injection. SQL injection adalah teknik serangan di mana penyerang memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang digunakan oleh aplikasi web untuk berinteraksi dengan database dengan memanfaatkan kelemahan dan validasi input. Penyerang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data yang ada di database, bahkan bagi kontrol penuh atas sistem yang terhubung. Terus yang keenam, brute force attack. Brute force attack adalah metode untuk memperoleh kata sandi atau kunci kriptografi dengan mencoba setiap kemungkinan kombinasi hingga benar ditemukan. Serangan ini sering digunakan untuk mengakses akun yang dilindungi kata sandi. Meskipun efektif, serangan brute force memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar, terutama jika kata sandinya panjang dan kompleks. Terus yang ketujuh, paket sniffing. Paket sniffing adalah teknik di mana penyerang memonitor dan menangkap paket data yang dikirim melalui jaringan. Serangan ini digunakan untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau pesan pribadi yang dikirim tanpa enkripsi. Paket sniffing sering terjadi jaringan tidak aman seperti pada Wi-Fi publik. Terus yang ke-8, DNS spoofing. DNS spoofing juga dikenal sebagai DNS cache positioning, adalah serangan di mana menyerang mengubah entry cache DNS atau domain name system
di server DNS atau perangkat pengguna untuk mengarahkan tarif trafik ke situs web palsu. Ini dapat digunakan penipu pengguna agar mengunjungi situs web yang mengundang malware atau mencuri informasi login mereka. Penanggulangan dan perlindungan. Untuk melindungi diri dari ancaman tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil adalah pembaruan perangkat lunak secara rutin, memperbarui sistem operasi dan aplikasi untuk mengatasi kerentanannya, menggunakan firewall dan antivirus untuk mendeteksi dan menghalangi malware, serta mencegah akses yang tidak sah. Enkripsi komunikasi, menggunakan protokol enkripsi seperti HTTPS untuk menghindari MITM. Autentikasi dua faktor, menambah lapisan perlindungan ekstra terhadap akun online. Pendidikan pengguna, mendidik pengguna tentang bahaya phishing dan cara mengenali serangan tersebut. Penggunaan kata sandi yang kuat dan unik agar serangan brute force tidak berhasil. Pemantauan jaringan, menggunakan alat untuk mendeteksi adanya sniffing atau aktivitas mencurigakan di jaringan. Setiap jenis serangan memiliki cara dan strategis penanggulangannya yang berbeda. Namun upaya pencegahan yang holistik tetapi menjadi langkah yang paling efektif dalam melindungi sistem dan data dari ancaman cyber. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai komprehensif berbagai jenis serangan dan ancaman dalam dunia keamanan cyber. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.